Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di pertemuan ketiga mata kuliah psikopatologi. Kita akan membahas mengenai diagnosis psikopatologi. Sekali lagi untuk sarjana mungkin hal ini tidak terlalu kita harus benar-benar bisa diagnostik, tapi paling enggak kita tahu bagaimana proses diagnostik itu. Paling enggak kita tahu ketika seseorang dengan ciri-ciri seperti ini maka termasuk dalam gangguan apa, minimal seperti itu. Oke. Kita akan mulai pada hal yang tidak boleh dilakukan, atau kalau teman-teman menemuinya di masyarakat, teman-teman bisa saja untuk tidak dilakukan, yaitu self-diagnostic. Jadi sekarang karena banyaknya psikoedukasi di sosial media mengenai gangguan-gangguan, itu bagus, tapi di sisi lain juga menimbulkan orang jadi kayak, oh aku termasuk gangguan ini, kok aku memiliki ciri-ciri kayak gini, aku kenapa sih jangan-jangan aku termasuk gangguan ini. Sama kayak misalnya kita punya keluhan fisik, terus kemudian kita searching ini termasuk sakit apa sih aku, kok aku batuk-batuk misalnya, kok aku pilek, kok aku panas. Nah gejala-gejalanya kayak apa sih kalau aku sakit ini misalnya kayak gitu. Nah itu yang menimbulkan seseorang mengalami self diagnostic. Jadi sebenarnya self diagnostic itu terjadi juga di sakit fisik, tapi ketika itu terjadi di sakit mental biasanya akan membuat kondisi klien itu menjadi lebih rendah diri, karena dia merasa bahwa oh aku sakit ini, dia udah kepikiran yang macam-macam, oh jangan-jangan aku sakit ini nih, aku harus gimana kayak gitu-gitu. Nah itu sebabnya kenapa self diagnostic hendaknya tidak dilakukan ketika menemui gejala-gejala yang kemungkinan termasuk dalam psikopatologi atau gangguan. Hendaknya segera berkonsultasi ke profesional, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, dalam diagnostik biasanya profesional melakukan diagnostik dengan 5 aksis dalam PPDGJ. Kenapa dilakukan dengan 5 aksis? Karena ini adalah alat komunikasi profesional antara satu profesi dengan profesi yang lain, antara satu psikiater dengan psikiater yang lain, antara satu psikolog dengan psikolog yang lain, antara psikolog dengan psikiater ataupun para medis yang lain. Kenapa kok pakai diagnosis aksis? Kenapa enggak asal diagnosis aja, misalnya ya udah dia gangguannya apa misalnya kayak gitu. Kenapa harus benar-benar pakai aksis? Karena aksis ini kan punya 5 segmen teman-teman. Jadi diharapkan dengan kita mendiagnosis dengan 5 aksis ini, seseorang yang kita berikan informasi akan lebih paham. Contohnya misalnya gangguan klinisnya adalah gangguan kecemasan, tapi ketika kita assess dia punya kecenderungan pribadi yang dependen misalnya, meskipun nggak termasuk dalam gangguan, tapi dia punya kecenderungan pribadi tersebut. Nah, aksis 2 itu menjelaskan tentang itu. Nah, aksis 3 adalah tentang gangguan fisiknya. Mungkin dia punya sakit mah misalnya, atau dia misalnya punya sakit-sakit yang lain yang hal itu berpengaruh terhadap aksis 1, misalnya hipertensi seperti itu. Kemudian aksis 4 itu mengindikasikan permasalahan yang ada di dalam dirinya, misalnya dia ada masalah dengan suaminya, misalnya dia ada masalah dengan anaknya, dia ada masalah dengan orang tuanya, dengan teman-temannya di lingkungan perkantoran, di lingkungan perkuliahan, contohnya seperti itu. Aksis 4 menjelaskan tentang itu. Aksis 5 menjelaskan tentang tingkat keberfungsiannya, jadi lebih kepada orang ini parah enggak, sudah rawat dirinya udah terganggu atau belum, masih bisa berfungsi secara sosial atau enggak. Jadi ketika kita melihat dari 5 akses itu, kita bisa punya gambaran, psikiater bisa punya gambaran, oh berarti saya kasih dosis orang ini seberapa, atau dia punya sebuah rancangan, oke, setelah diterapi farma kita akan terapi psikopatologi misalnya, karena dia punya permasalahan di akses 4 yang cukup kompleks, misalnya seperti itu. Jadi hal itu yang dilakukan, kenapa diagnosis multiaksial ini perlu dilakukan. Tapi kelemahannya memang ini menjadi tumpang tindih gitu. Untuk yang belum benar-benar paham biasanya merasa tumpang tindih lah, dia sebenarnya gangguan apa, kok ada gangguan kepribadiannya juga kayak gitu, dan akan memerlukan proses yang lebih lama untuk mendiagnosis 5 akses ini. Seperti itu teman-teman, kurang lebih. Sekian penjelasan mengenai diagnosis multiaksial dan juga diagnosis psikopatologi. Kita akan lanjut ke video yang selanjutnya, yaitu tentang gangguan kecemasan. Silahkan di search videonya dan ditonton, karena mungkin beberapa yang akan saya sampaikan adalah beberapa yang akan saya keluarkan di UTS. Saya hanya mengambil poin-poinnya yang teman-teman diharapkan paham
sebagai seorang calon sarjana psikologi. Sekian teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.